Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Kodahab. Kelompok kami sendiri terdiri dari 2 orang yaitu Reza Bintang Suherman dan teman saya Muhammad Ridwan Maulana yang akan mempresentasikan hasil proyeknya, lalu saya sendiri akan mendemokan untuk websitenya sendiri. Oke, di sini kita mulai dari perkenalan tentang CodeHub dulu. Jadi, CodeHub adalah sebuah platform berbasis website yang dirancang untuk menjadi ruang bagi para pengembang, programmer, dan individu yang tertarik dalam dunia coding untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan saling membantu dalam memecahkan masalah teknis. Forum ini menyediakan berbagai fitur seperti kategori diskusi, thread, dan alat pencarian yang memudahkan pengguna untuk menemukan topik yang relevan. Kemudian, arti dari nama CodeHub. Jadi kode hub itu berasal dari dua kata. Yang pertama code mengacu pada kode atau pemrograman yang menjadi fokus utama dalam forum ini. Kata ini menonjolkan identitas sebagai platform yang menghubungkan individu yang tertarik atau bekerja dengan kode komputer. Yang kedua, di sini ada hub menggambarkan tempat atau pusat pertemuan. Dalam konteks ini, hub menyiratkan bahwa situs ini adalah pusat atau pertemuan bagi para coder untuk berbagi informasi, ide, dan pengetahuan. Dengan demikian, nama CodeHub mencerminkan sebuah platform yang menjadi tempat bertemunya orang-orang yang memiliki minat dan pengetahuan dalam dunia coding dan pengembangan perangkat lunak. Kemudian, di sini ada tujuan dari CodeHub. Yang pertama sebagai tempat diskusi, yang kedua sebagai pembelajaran dan kolaborasi, yang ketiga sebagai pemecahan masalah, dan keempat sebagai pembangun komunitas. Nah, dengan tujuan ini, CodeHub menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan dan kolaborasi di dunia pengembangan dan perangkat lunak. Nah, di sini kemudian ada manfaat CodeHub. Yang pertama, memberikan akses pengetahuan. Yang kedua, menjadi bantuan dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, kolaborasi dan networking. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Nah, dari manfaat ini mampu membantu pengguna dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan tantangan teknis dengan lebih efisien. Kemudian di sini ada fitur-fitur dari CodeHub. Di sini sebagai gue pengunjung, fitur yang bisa dipakai yaitu melihat diskusi, memfilter diskusi, membagikan diskusi, dan juga mencari diskusi. Kemudian sebagai pengguna yang sudah terdaftar di CodeHub, kita mendapatkan fitur-fitur sebagai autentikasi, mengedit profil, mengelola diskusi, menyukai diskusi, melaporkan diskusi, membalas diskusi, dan fitur seperti gue yang sebelumnya tadi. Kemudian, sebagai admin atau pengelola, kita bisa mendapat semua fitur pengguna tadi, kemudian bisa mengakses dashboard admin, mengelola pengguna, kemudian mengelola diskusi pengguna, kelola kategori diskusi, mengelola tagar diskusi, dan menghapus laporan pengguna. Mmm, jadi barusan itu presentasinya dan untuk langsung ke demonya, saya akan mempraktikkannya di sini. Di sini saya akan masuk sebagai guest. Untuk yang tadi, fitur-fitur dari guest itu bisa melihat diskusi seperti semisal ini ada postingan kita bisa melihatnya, lalu kita juga bisa memfilter, diskusinya seperti sebentar, semisal kita ingin melihat topik apa yang ada di sini, kita bisa cari dari sini. Seperti mungkin saya praktekkannya yang sudah ada. Jadi ini kita akan dapatnya itu cuma yang ini, jadi bukan ke-filter tergantung apa yang dicari tadi. Lalu, untuk membagikan kita juga bisa langsung seperti yang ini semisal mau ngebagiin postingan yang ini. Jadi di sini bisa langsung dibagiin ke Facebook, Twitter, WhatsApp, ke Telegram atau bisa langsung, salin linknya aja. Nah, untuk pengguna sendiri kita di sini bisa mendaftar, logout, login seperti autentifikasi seperti umumnya. Saya contohkan untuk daftar semisal, di sini saya akan kasih nama, eee, Tapir. Ini emailnya semisal untuk password-nya
seperti itu. Lalu sesudah mengkonfirmasi password yang ada, kita bisa daftar, lalu kita akan dialihkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Setelah masuk, kita akan mendapatkan fitur-fitur seperti mengedit profile, lalu CRUD untuk, postingan, menyukai, melaporkan, dan membalas diskusi yang lainnya. Seperti misal di sini saya ingin mengganti, untuk edit profile. Di sini saya memasukkan nama depan Reza, nama belakangnya bintang. Untuk username saya di sini coba ganti jadi Reza Bintang. Sesudah diperbarui dia akan diperbarui seperti ini. Nah, dan untuk mengganti profil bisa seperti ini. Sesudah di-upload dia akan, langsung ada tampilannya di sini. Kita juga bisa mengganti sampul sama seperti itu, jadi diklik aja edit sampulnya, nanti ada pilihan buat memilih foto yang akan digunakan apa. Jadi seperti itu, kita coba ke dashboard. Nah, kalau kita udah di dalam akun Guest, jadi udah punya akun, kita bisa ke sini, kita bisa buat diskusi. Semisal judul diskusinya Kapita, untuk kategorinya jadi tutorial, tagarnya kita di sini bisa banyak pilih ya tuh, jadi banyak, tapi di sini banyak-banyaknya itu tagarnya kita bikinnya dari framework-framework sama bahasa pemrograman, atau enggak kita bisa bikin yang baru juga di sini. Kayak ini, semisal di sini presentasi. Nih kita bisa masukin di situ. Jadi kita bisa masukin beberapa kategori di situ. Di sini untuk kontennya, sekarang sedang presentasi. Setelah dibuat, dia akan langsung ke-upload di halaman utamanya di sini. Sebentar. Nah ini sudah ada yang baru, salah. Ini udah ada yang baru dengan judulannya Kapita. Nah ini, tagarnya ada yang tadi kategori. Di tagarnya itu ada, oh ini, kategorinya jadi ini tutorial, nah ini buat tagarnya di presentasi. Nah, kalau kita sudah masuk jadi guest, kita punya fitur untuk kayak ngasih like ke postingan orang atau, eee, kita bisa itu juga ngebales ngebales ini, misal jangan joki ya, ini kita bisa balas jadi iya. Kalau Maaf, yang maaf peralat ini sebagai pengguna bukan sebagai guest. Jadi oh iya, sebagai pengguna jadi bisa memberikan like dan juga reply postingan. oh iya, oh iya dari tadi. Nah, jadi kalau sebagai pengguna kita punya fitur untuk kayak gitu. Nah, terus kalau semisal ini postingan kita, kita juga bisa edit di sini. Nah, kita bisa ngedit untuk postingannya, sedang semisal tadi sedang presentasi, jadi sudah. Jadi kita bisa edit semuanya. Nah, jadi ini udah keedit, udah bisa diedit. Nah, lalu untuk fitur untuk admin sendiri, sebentar saya keluarin dulu. Untuk fitur admin itu sendiri sama seperti user, tapi di sini, admin itu bisa mengelola ya, bisa mengelola CRUD dari semuanya. Jadi di sini kita bisa lihat ada berapa pengguna, di sini ada 4 pengguna termasuk, akun adminnya. Ini ada Reza Bintang, ada Dodol Garut, ada Reza Bintang lagi. Terus kita bisa lihat juga diskusinya ada berapa, di dashboard-nya kelihatan semua. Kategori ada 11, tagarnya ada 29. Untuk laporan, oh ya, diskusinya ini, semisal kita kan di sini lihat diskusi yang ini, semisal. Nah, kita itu bisa ngelaporin.
Semisal ini ada ujaran kebencian atau penghinaan pelecehan online atau tutur kekerasan, semisal ini spamming, kirim, nanti itu dia akan masuk ke laporan diskusi di sini. Nah, nanti kita lihat ini pesannya kebencian, dilaporkannya baru satu orang nih. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ininya apa, eee, bentar, yang diituinnya tuh, apa gitu, yang dilaporinnya. Terus kita juga bisa nindak jadi ini, semisal yang tadi spamming, kita bisa hapus. Nah, di sini jadi kan tadi yang ini ada postingan satu, sekarang dia belum. Nah, semisal gini, jadi kita bisa ngapus kalau di admin dan untuk sisanya fitur-fiturnya sama ya, seperti user user yang tadi, tapi bedanya di sini ya seperti tadi bisa nambah nambah, tagar yang baru, diskusinya, ini bisa nambah kategori baru juga. Dan untuk pengguna di sini kita bisa bisa edit langsung namanya siapa, atau kita juga bisa langsung hapus penggunanya, atau pengguna dihapus. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin buat buat demo itunya cukup sekian ya, dan untuk presentasi dari kami cukup sekian. Demikian hasil proyek kami dan tadi pengetesan beberapa fitur-fitur yang sudah kami buat. Jadi terima kasih. Kami tutup saya di sini. Ah, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.